Hendra. Punten. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Dahsyat, harus gitu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Dahsyat gitu. Jadi harus memberikan dampak, memberikan efek untuk siapapun yang ketemu sama kita. Jangan kita jadi pribadi yang biasa-biasa aja. Karena kalau yang biasa-biasa aja nggak akan dilirik-lirik tuh, nggak akan didengerin, nggak akan jadi perhatian. Betul apa betul? Makanya sekarang banyak yang dia ngejarnya itu bikin TikTok biar FYP. Kenapa? Biar dilirik sama orang. Nah, maka kita sekarang dari hal sederhana. Jadi ketika ditanya apa kabar Bu, jawabannya gimana? Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dahsyat. Gitu. Harus seperti itu, menggelegar. Karena dalam kehidupan sehari-hari biasanya yang akan terjadi dua, yaitu apa? Menjadi pribadi yang gampang mempengaruhi atau menjadi pribadi yang gampang terpengaruhi. Kira-kira pengennya yang mana? Mampu mempengaruhi kan? Jadi ketika ada kita, ketika ada Anda, orang itu jadi semangat, jadi senang. Jangan sampai ketika ada kita, orang jadi sedih, jadi nggak senang, jadi nggak suka. Betul apa betul? Iya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian ketika ada kita mereka sedih, ketika nggak ada kita mereka senang. Betul ya? Iya, maka kehadiran kita harus memberikan dampak kepada banyak orang. Siap belajar Bapak Ibu? Apa bedanya belajar sama nonton? Ayo. Kalau saya diajarin sama guru saya, biasakan ikat ilmu dengan tulisan. Maka yang membedakan yang belajar sama nonton adalah kalau yang dia siap belajar biasanya dia udah nyiapin tuh catatannya. Kenapa? Karena kadang kalau yang ikut-ikutan acara seperti ini di lokasi acara semangat apa semangat banget? Semangat banget. Begitu keluar lupa dia. Tadi tuh apa ya? Padahal tadi tuh saya semangat banget. Udahlah gitu. Akhirnya apa? Ikut banyak training, ikut banyak acara, tapi tetap pribadinya tidak berubah. Gara-gara apa? Karena ternyata datang cuman nonton doang. Betul apa betul? Iya. Di sini ada bapak-bapaknya yang didorong-dorong sama istrinya nganterin. Ada? Ada ya? Nggak apa-apa gitu loh. Saya juga dulu kayak gitu, Bapak Ibu. Saya juga dulu kayak gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisa Medlar, biasa dipanggil dengan nama Esa, karena emang anak pertama dari 4 bersaudara. Alhamdulillah lahir 41 tahun yang lalu, dan sejak dari 2012 itu sudah mulai aktif menjalankan bisnis bersama HNI. Saya latar belakang pendidikannya itu S1 Teknik Sipil Trisakti, jadi saya orang teknik, dan saya biasa memang dari dulu kerjanya di lapangan, di proyek-proyek, karena saya posisi terakhir site engineer. Jadi memang di proyek-proyek saya kerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada yang anaknya lebih dari 6. Oh, nggak ada. Belum ada apa? Karena kalau nanya sama istri saya, Bu Nur anaknya berapa gitu. Kalau istri saya ditanya sudah 6. Kalau nanya sama saya baru 6. Jadi memang agak berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik dari HNI. Di sini udah pada nyobain produk-produk HNI? Sudah? Udah habis ya. Jadi ini adalah satu hal yang menarik. Kalau dulu saya cuman kenal pertama kali produk HNI itu adalah odol. Saya kenal dulu pertama tuh odol. Kenapa? Karena toto odol di kamar mandi berubah. Ada yang kayak gitu Pak? Ini kok jadi berubah odolnya gitu. Ya udah, kalau bapak-bapak mah nggak pusing, betul ya Pak ya. Yang penting ada odol gitu. Karena kalau di kamar mandi nggak ada odol itu panjang tuh. Duit bulanan kemana? Odol aja nggak ada, sabun kok nggak ada gitu. Betul ya Pak ya. Nah itu kalau saya kayak gitu. Jadi pas ini kok ganti? Ya udah pas keluar dari selesai mandi nanya Umi. Odolnya ganti, iya Bi, yang itu ada siwaknya, gitu, selesai. Bapak-bapak mah nggak pusing-pusing, yang penting ya udah gitu aja. Sabunnya ganti ya Mi? Iya,
Yang itu ada kolagennya, Bi, halal lagi. Oh, udah selesai. Makanya apa namanya, ketika kita nanti Bapak Ibu mempromosikan HNI, jangan terjebak ketika ada yang bilang nanti saya nanya suami dulu. Kadang suka ada tuh emak-emak yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau beli buat sabun, odol, deterjen, apakah harus nanya sama suami? Suami kalau ditanyain gitu gimana? Bodoh amat. Lah kan Umi udah dikasih, ya Umi beli-beli aja gitu. Betul ya Pak? Nggak mau dipusing-pusingin sama hal-hal kayak gitu. Betul ya? Sepakat? Jadi makanya emak-emak kalau mau beli, ya beli aja. Kenapa? Karena dananya udah dikasih. Apa yang bedain apa namanya, belanja di Halal Mart sama belanja di A-Mart atau I-Mart? Kira-kira apa yang bedain? Dapat cashback. Dapat cashback. Orang banyak bilang produk HNI itu mahal, betul? Iya. Karena apa? Karena dia ngebandinginnya kurang pas. Contoh misalkan sederhana gini. Contoh ya, orang punya masalah darah tinggi, dikasih minuman apa? Dikasih apa? Resepnya apa? Darah tinggi. Mangkudu, zaitun, sevel boleh, betul apa betul? Iya. Dikasihnya buat berapa hari? Sebotol, sepoch, betul apa betul? Akhirnya jadi pernah nggak ke dokter dikasihnya sebotol? Makanya betul apa betul? Sehingga yang bikin menjadi mahal atau murah siapa sebenarnya? Betul ya? Lah iya, lah ibu bikinnya buat 3 hari. Buat 3 hari, nanti datang lagi ya, gitu. Betul apa betul? Tapi sekarang juga Bapak Ibu, tantangannya adalah kalau mainnya di produk kesehatan, tantangannya main di produk kesehatan itu adalah kartu BPJS. Kenapa? Gratis Pak, gitu. Betul apa betul? Iya. Tapi ada beberapa barang, ada satu grup barang yang dia itu nggak bakalan di cover sama BPJS. Kira-kira apa? Odol. Apalagi? Sabun. Sampo. Buat nyuci, deterjen, betul apa betul? Minyak gosok, betul apa betul? Iya kan? Orang yang paling susah sekalipun masih mandi? Iya. Masih pakai sabun? Pakai. Masih sikat gigi? Masih. Saya juga bingung, aneh ya? Gitu loh. Coba, harga beras naik, harga telur naik, mama rame. Kalau harga sabun naik, sampo naik, deterjen naik, biasa aja. Betul apa betul, Bu? Maka kita ya bisa main di situ, gitu loh. Kita mulai di produk-produk itu. Kenapa? Karena ngajakin orang untuk hijrah pakai produk-produk itu lebih gampang. Nggak perlu banyak pertanyaan. Betul apa betul? Banyak orang di awal ketika dia memulai bisnis HNI, Pak, Carnocap tuh apa? Ginextract tuh apa? Dia backstrack tuh apa? Betul kan? Pertanyaan kayak gitu kan? Saya tuh Pak nggak hafal Pak masalahnya produknya. Jadi saya nggak bisa promosiin. Kayak gitu kan? Lah iya, makanya jangan. Terus gimana dong? Ya udah promosiin yang orang udah pada tahu. Contoh misalkan, abis kita promosiin tentang deterjen, akhirnya ada orang yang beli. Ada nggak tuh yang nanya, Bu, cara pakai deterjennya gimana? Ada nggak? Nggak ada. Dia beli sabun mandi. Ada nggak yang nanya, ini cara pakainya gimana? Ada nggak? Nggak ada. Makanya ngerjainnya mau yang simpel apa mau yang ribet? Yang simpel. Maka kerjaan yang simpel. Betul apa betul? Iya, nggak usah susah-susah. Ada hibis pembalut. Ada nggak yang nanya, gimana cara pakainya? Nggak ada. Popok instan HNI, gimana cara pakainya? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Maka kita pastikan masuk ke yang lini situ loh, ranah situ. Kenapa? Pertama, nggak bakalan orang itu dia keberatan dengan produknya, dengan harga, dia nggak keberatan. Betul apa betul? Iya, maka pastikan masuk atau main di daerah sana. Siap. Jadi ketika kita promosi kemana-mana, nggak usah promosi tentang kesehatan, promosinya tentang apa? Ya produk harian aja Bapak Ibu sekalian. Dulu Bu Nur, istri saya itu senang banget di produk kesehatan. Jadi kalau habis salaman gini nih, siapa Pak? Pak Suwardi. Salaman gini, nih Bapak anget nih. Bapak harus minum N-Green sama
HNI Health. Gitu. Karena dia hangat. Tapi ada juga yang dingin. Mungkin dingin. Pas siapa? Nah, ini N-Green sama HNI Health nih. Nah, ini sama hangat. Ini hangat banget. Pria penuh kehangatan kayaknya nih. Jadi Bapak Ibu, dulu kerjaan istri saya gitu. Salaman, oh dingin. Kalau dingin gamat HNI Health. Salaman, anget. Oh anget nih N-Green sama HNI Health. Gitu aja tuh dari dulu istri saya. Gitu kerjaannya. Masalahnya pas orang mau beli, ya itu kan mikir, oh sebotol ya. Gitu. Oh sebotol ya gitu. Jadi apa? Nanti aja deh. Seperti itu. Tapi kalau kita misalkan masuk dari produk-produk yang biasa itu lebih gampang. Dulu saya bilang sama istri saya gini soalnya, soalnya orang yang punya masalah darah tinggi tuh banyak jadi zaitun, mengkudu, deep squat itu pasti laku banyak. Betul apa betul? Betul. Cuman saya balas, Umi, banyakan mana yang sakit atau punya masalah darah tinggi gitu sama yang mandi? Banyakan mana, Bu? Berarti sabun harusnya laku lebih banyak, odol laku lebih banyak. Betul apa betul? Gitu loh. Oh iya juga ya kata istri saya. Iya orang yang sakit gula darah gitu ya, bermasalah dengan gula darah, diabetes gitu, banyak diabetes ekstrak pasti laku. Betul. Tapi yang sikat gigi lebih banyak. Betul ya Bu ya? Saya dibilangin gitu saya iya juga ya iya. Akhirnya mulai tuh beralih gitu, tobat. Kenapa? Karena jadi kalau ada orang nih Bu, ada orang yang nanya resep sama saya nggak akan pernah minta dia untuk dibuka di umum gitu. Kenapa? Karena urusan penyakitnya dia itu hal pribadi. Betul apa betul? Jangan dibuka umum. Saya mau nanya, kalau punya masalah gini, berarti masalah dia kan? Gitu. Di pribadi aja. Jadi biasanya kalau ada yang nanya tentang resep, saya bakal ngapain? Oke Bu, ini nomor saya, Ibu WhatsApp saya. Gitu. Japri aja ke saya. Tulis masalahnya apa. Insya Allah nanti saya balas segera. Gitu, selesai. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nanyain resep sama saya, kira-kira apakah saya bisa jawab? Enggak, betul. Kenapa? Udah banyak yang harus dihafalin. Nah kebetulan istri saya ngerti. Maka apa yang saya lakukan? Ya saya japri lagi, ini jawabannya apa? Betul apa betul? Tapi karena nanti pas udah dapat dari istri, saya japri lagi ke dia, kan keren. Betul apa betul? Nggak kelihatan, pas saya belum belajar, saya belum ikutan KHT, nanti ya, itu malah jadi jelek image-nya, betul? Orang jadi nggak percaya. Kenapa? Orang beli sesuatu itu karena dia percaya sama person yang menawarkan. Betul apa betul? Iya, maka Bapak Ibu insya Allah hari ini kita akan belajar hal-hal basic, hal-hal dasar di mana Bapak Ibu bisa enak ngejalaninya, santai, nggak ribet-ribet, nggak kebanyakan mikir apapun. Siap belajar? Siap ya. Oke. Siapa di sini yang senang hobinya jalan-jalan atau naik gunung? Ada? Ada ya? Wih, keren. Ini waktu saya muda gitu ya. Waktu masih SMA, senangnya naik gunung. Ini sampai di Sumbawa saya ke sana. Jadi kalau dulu saya tuh ibaratnya kata anak gunung gitu ya. Jadi memang jarang di rumah. Saya bisa di gunung 1 bulan. Waktu ke Sumbawa saya 1 bulan. Saya ke Gunung Semeru dulu, terus ke Gunung Agung di Bali, terus ke gunung di Sumbawa nih, yang di Sumbawa. Jadi ya seperti itu, senangnya keliling. Makanya saya tuh sekarang senang banget di HNI karena apa? Karena lingkungannya Bapak Ibu, lingkungannya itu baik, bagus banget lingkungannya. Seperti itu. Kita tuh waktu itu ada acara HNI. Habis sholat maghrib ada namanya Almat Surat, baca Almat Surat. Saya yang anak gunung datang ikutan acara HNI pertama kali. Ini orang pada baca apaan gitu. Ini apa sih gitu. Hebat nih, pada hafal. Kayaknya pada lulusan pesantren kali ya gitu loh. Saya mah yang diem aja.
keren. Nih kayaknya gue salah masuk nih gitu. Tapi ya lama-lama karena lingkungannya seperti itu, kira-kira gimana? Ya ke bawah. Betul apa betul? Ke bawah, terus ke bawah. Akhirnya Pak mentor saya, Pak Firly Ramli nelpon, mitra-mitra antum yang ede-ede, cowok-cowok tuh bapak-bapak, kumpulin. Kenapa Kak Firly? Ngaji. Oh gitu ya? Iya udah kumpulin, sayang. Ya udah akhirnya saya kontak-kontak, kumpulin gitu bapak-bapaknya tuh yang udah ede-ede, kita ngaji bareng. Alhamdulillah setiap hari Rabu, itu Rabu malam, kita ngaji bareng. Itu termasuk Pak Mukson. Walaupun beliau di Cilacap, tetap masih ikutan ngajinya via Zoom, via WhatsApp gitu loh. Jadi satu hal yang membuat saya itu menarik, kenapa? Karena lingkungannya, betul apa betul? Lingkungannya. Kalau lingkungannya jelek, ya kitanya ikutan jadi jelek. Karena lingkungannya baik, itu enak banget. Makanya saya punya teman dulu SMA, istrinya maksain, ini nih suami gua ikut sama lo aja biar beneran dikit. Biar beneran dikit. Kenapa? Ya itu, kalau lingkungannya baik, maka ikut baik. Gitu loh. Siap jadi pribadi yang lebih baik? Siap? Oke, takbir. Allahu Akbar. Udah kenalan sama kanan kirinya? Siapa tahu bisa jadi besan. Di HNI gitu soalnya sekarang lagi jadi besan-besanan. Oke. Kira-kira nih kalau di sini gambar saya yang mana? Ini yang hijau nih. Jadi dulu tuh bidang dadanya gede gitu, sekarang turun. Jadi dulu ya mungkin karena hal itu istri saya senang gitu ya. Tapi sekarang turun. Tinggal nunggu lahiran anak ketujuh dari saya. Nah, ini adalah kerjaan saya dulu. Jadi di Sumarekon Mall Serpong, Kalibata City, apartemen, bahkan gedung Tamrin City, ini semua pondasinya itu saya sama tim yang ngerjain. Gitu, saya sama tim yang ngerjain karena saya set engineer-nya. Jadi ini kerjaan saya dulu yang di tiang-tiang pancang kayak gini, gitu ya. Ini tim saya yang ngerjain, dia yang gebuk. Nah, yang ngukur itu ketika dapat tekanan lagi, gaya tekannya kira-kira ada berapa besar, berapa senti penurunannya. Nah, itu yang ngerjain saya. Makanya dulu dengan kerjaan kayak gitu ya. Orang lihat keren. Dulu gaji saya 4.800.000. Gajinya berapa? 4.800.000. Masuk Senin sampai Jumat, berangkat pagi, pulang sore. Someday, suatu hari, istri saya sedang bahagia gitu, datang, Abi. Kenapa? Ini, Bi. Umi masa bonusnya segini, Bi? Gitu. Dikasih lihat, angkanya 5 juta. Angkanya berapa? 5 juta. Gaji saya berapa? 4.800.000. Selisihnya sih cuma 200.000 ya? Iya. Tapi yang bikin jadi gede gara-gara apa? 200.000 kan gede apa kecil? Kecil. Yang bikin jadi gede apa? Saya berangkat pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Istri saya di rumah baik. Lah kok bisa ya dapat 5 juta gitu. Terus gimana nih caranya bisa dapat segitu? Kata istri saya jawabannya apa? Nggak tahu. Itu paling nyebelin buat anak teknik gitu ya. Ketika ditanya sesuatu dia nggak tahu. Ya nggak tahu. Pokoknya Umi ngikut arahan mentor, disuruh gini Umi kerjain, disuruh gini Umi ngerjain, disuruh gini Umi ngerjain. Tahu-tahu dapat segini. Makanya Bi, ini ada acara. Kalau ada acara, Abi tuh ikutan, jangan nganter Umi doang. Karena dulu saya tuh drivernya istri. Bi, anterin ke sini dong. Anterin. Saya terus keliling kemana. Nanti dijemput jam berapa? Jam sekian. Saya samperin lagi. Naik, udah langsung jalan. Saya nggak pernah nanya-nanya urusan dia. Kenapa? Karena buat saya, kalau istri bilang mau bisnis, kira-kira Pak, nih para suami, nganggap kira-kira bakal segede apa? Ya paling masih gedean gaji gue, pasti gitu. Tuh bapak-bapak songongnya. Jadi pas ngeliat, kok bisa segitu? Baru deh tuh mulai. Gimana nih caranya? Abi ikut acara. Nah, acara-acara kayak gini nih, dulu saya ikutan. Gitu, acara-acara seperti ini saya ikutan. Dulu, waktu pas pertama kali, itu saya disuruh jualan kopi, si warna merah. Gitu ya, kopi apa? Kopi Sevel, disuruh jualan. Saya
jualan gitu. Gimana caranya? Orang wah, pada keluar dari hotel. Wah, pada gitu. Saya gini, mana ya? Lah ini kan hotel. Hotel banyak orang, betul apa betul? Iya, ya udah saya nongkrong aja di apa namanya di lobi nongkrong gitu. Ada datang, cuk. Ternyata rombongan dari Brunei Darussalam. Ngobrol, laku 8. Udah saya naik ke atas. Alhamdulillah saya laku 8. Ternyata 8 itu paling sedikit. Karena yang paling banyak 20. Gile gitu. Cuman dia keluar. Saya mah udah 8 aja gitu. Saya cuman bawa 2, balik ke atas, ambil lagi 6. Gitu. Selesai. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang teknik biasanya mikir nggak terlalu ribet, dia tep gitu. Betul ya Pak? Ada tahapannya. Nah saya nggak mau kalau udah pada keluar nanti rebutan sama yang di luar. Nggak ada yang di dalam. Ya udah saya ngerjain di dalam. Di lobi aja tuh ngerjain. Itu baru saya tahu ternyata gini ya jualan gitu. Karena memang dari SMA saya senangnya jualan. Dulu SMA bikin, karena saya anak gunung, ngerakit papan panjat dinding gitu ya. Pakai stick es krim, jualan di Gor Bekasi. Saya baru tahu ternyata di Gor Bekasi nggak bisa sembarangan. Mau ke sini, Mas, di situ udah ada ini yang jualan air minum. Oh gitu. Kan kosong Mas. Iya tapi dia udah di situ. Oh geser dikit. Mas yang di situ kaos. Geser dikit. Mas yang di situ jualan permen. Geser dikit. Ini kayaknya sepanjang ini penuh semua. Padahal saya sengaja datang pagi-pagi. Ternyata ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata ada yang di belakang layar nggak kelihatan, dia ada seperti itu. Jadi disitulah saya belajar. Dan sejak kuliah saya Bapak Ibu orang-orang kalau anak-anak seumuran saya nongkrong itu ngapain? Ngobrol-ngobrol nggak jelas kan? Nah kalau saya nongkrong, saya bawa tas, taruh di depan mereka, keluarin deh tuh. Ngeluarin apa? Ada kaos, ada celana, ada sepatu, ada gesper, ada dompet, ada topi. Itu yang saya tawarin ke teman-teman di kampus. Alhamdulillah waktu kuliah itu seminggu bersih saya dapat 1 juta. Sehingga sebulan dapat berapa? 4 juta. Pas lagi ngitung duit nih sama Babeh, dilihat. Hitung-hitung duit apaan? Jualan, Pak. Kamu mau jualan apa kuliah? Kalau mau jualan, udah jualan aja, udah nggak usah kuliah. Kuliah di Trisakti mahal, udah di sekolahin mahal-mahal, malah jualan gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, nurut dong, betul? Ya udah tutup deh. Kuliah yang benar. Terus alhamdulillah lulus 4 tahun gitu ya, lulus 4 tahun dan kerja. Gaji pertama berapa? 750.000. Jadi angka pertama itu 750.000 dulu, Pak. Buset, mendingan gua kemarin jualan dapatnya berapa sebulan? 4 juta. Lah masa ini udah lulus cuman 750, itu kan hal yang memang terjadi, betul apa betul? Itu tuh terjadi Bapak Ibu, gitu. Saya dulu ya jualan ngambil dari pasar uler, saya kenal sama yang punya, jadi saya cuma ngambil doang nggak pakai modal, saya jualin ke teman-teman di Trisakti, gitu yang pada punya duit, ya alhamdulillah, gitu loh. Itu masa-masa di awal-awal saya jadi tahu, oh ternyata dunia bisnis itu sebenarnya luar biasa. Bapak Ibu mungkin pernah dengar 9 dari 10 pintu rezeki ada pada jalur perniagaan. Betul apa betul? Artinya apa? Sekarang kalau gaji atau penghasilan saya segini, berarti kalau saya usaha atau saya berniaga, saya bisa dapat 9 kali lipat. Itu yang saya bayangin dari dulu. Dan alhamdulillah saya buktikan gitu. Sehingga satu hal yang menarik, kenapa cuman dapatnya segini? Ya karena Anda cuman ngambil dari 1 pintu. Kalau mau ngambil dapat 9 kali lipat atau 9 pokoknya ada banyak gitu, ya Anda mulai berniaga, memulai usaha gitu. Sehingga akhirnya kalau dulu kerja sekarang udah kerjaannya jalan-jalan sambil kerja sambil jalan. Enak apa enak banget? Enak banget. Ayah saya dulu posisinya Bapak Ibu, posisi terakhir di kantornya dia, ayah saya dulu sebagai direktur keuangan. Keren apa keren? Keren apa keren banget? Keren banget. Posisi yang keren banget untuk orang pribumi, karena yang lainnya Cina. Gitu, yang lainnya Cina, dia doang tuh yang pribumi. Fasilitasnya banyak banget gitu. Tapi pas pensiun Bapak Ibu,
apa yang terjadi? Semua ditarik. Mobil kesayangan ditarik, laptop tarik, handphone tarik. Untung rumahnya punya pribadi. Pernah dengar ada yang dia ternyata rumahnya dapat rumah dinas, lupa beli rumah, pas pensiun semua ditarik, udah nggak punya apa-apa. Kata ayah saya tuh, "Bang, papa tuh kerja 32 tahun. Masa Kamis pensiun, hari Jumat semua diambil. Hari Senin kayak Bang. Apa bulan depan?" Saya bilang, "Lah kan bukan papa yang punya perusahaannya." Gitu. Makanya Pak, Esa nih, walaupun mobilnya gini, dulu mobil saya masih APV. Walaupun mobil Esa tuh gitu Pak, tapi mobil Esa sendiri. Papa direktur keuangan, ngitung duit orang. Esa ngitung duit sendiri Pak. Gitu ya saya, gitu. Dulu ayah saya itu menurut dia yang paling keren adik-adik saya. Adik-adik saya tuh Bapak Ibu yang nomor 2 kerjanya di Carun Pokpan. Nomor 3 di Garuda. Nomor 4 itu di Gojek. Kira-kira keren apa keren banget? Keren banget. Tiap bulan ngasih tuh ke mereka. Tapi ada satu hal yang menurut ayah saya tuh nggak bisa dilakukan sama mereka. Apa? Ketika ayah saya pensiun, ayah saya minta dianterin medical check up, belanja-belanja dan lain-lain. Itu jawaban adik-adik saya apa? Kalau dimintain tolong buat nemenin? Itu jawaban mereka. Tiap bulan sih ngasih. Tapi ketika dimintain tolong buat nemenin, jawabannya sibuk semua. Ada nggak di sini kayak gitu? Bapak-bapak? Ternyata itu ya Bang ya. Kamu tuh dimintain tolong mau gitu. Ayah saya minta, "Bang, temenin papa ke Bangka karena kampungnya dia orang Bangka." Ya udah saya temenin ke sana seminggu. "Kamu nggak apa-apa Bang?" "Ya nggak apa-apa Pak. Udah jalan kok bisnisnya." Gitu loh. Ya udah saya 1 minggu di situ nemenin ayah nongkrongin pohon duren biar duren nunggu jatuh gedebuk, dicari-cari gitu. Ya namanya orang tua ya gitu. Kita mah nemenin aja. Jadi ternyata ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita usaha, ketika kita berbisnis, itu kita punya waktu luang. Ingat, punya apa? Waktu luang. Tapi waktu luang itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengatur waktunya. Kita nggak bisa manajemen, yang nggak bisa mengelola. Itu pasti habis. Misalkan bapak-bapak resign, mau usaha gitu. Lah di kantor kan diarahin ya, ada aturan, betul apa betul? Masuk jam segini, pulang jam segini, job desk-nya A, B, C, D, E, F, G, betul apa betul? Pas resign, terus buka usaha sendiri, tar aja lah, kan bisnis gue. Saat itulah dia hancur. Karena dia tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Ketika dia usaha, dia bisnis, itu dia harus ngelola sendiri nih, mau dipakai buat apa, betul apa betul? Iya. Sekarang Anda, Bapak Ibu, kan di HNI ada namanya PCA, betul apa betul? PCA itu apa? Iya, PCA itu adalah nama lainnya promosi. Jadi ada orang yang nanya, "Pak, saya sampai kapan sih harus PCA kayak gini?" Jawabannya apa? Ya selamanya. Indomie udah terkenal. Terkenal apa terkenal banget Indomie? Terkenal banget. Masih ada iklannya? Masih ada promosinya? Lah itu aja yang udah terkenal banget masih pakai promosi. Lah Anda udah terkenal, lah promosinya mikir sampai kapan Pak saya kayak gini? Paham? Sadar? Angkat tangan kanannya, astagfirullahalazim. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah perjalanan di HNI. Karena ini bisnis saya, ini bisnis besar, maka ya bikin iklannya ya keluarga saya aja. Kenapa? Kan ini bisnis saya. Paham? Ini bisnis ibu, bisnis bapak. Apa sih Pak maksudnya gimana? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, HNI itu sebagai penyedia produk. HNI sebagai apa? Penyedia produk. Bisnis kita terhadap HNI apa? Distribusinya. Bisnis kita apa Bapak Ibu? Distribusinya. Jadi bebas Bapak Ibu mau distribusin di mana terserah Bapak Ibu. Itu yang dulu istri saya nggak ngeliat. Gitu. Pas saya pulang acara kayak gini tuh langsung, "Umi, Bekasi harus kita pegang." Gitu bahasa saya. Apaan sih Bi? Karena istri saya
Lah kan kita agen HNI, Bi. Umi mah agen HNI, ya Umi jualan. Kayak gitu-gitu aja tuh. Betul apa betul? Iya, makanya kata suaminya, paling seberapa gitu. Tapi pas tahu ini bisnis, Mi, ini tuh keren. HNI tuh bisa nawarin ke kita, buka peluang untuk jadi pemimpin pasarnya. Ini mah bisa jadi bisnisan kita, Mi. Belum kebayang tuh istri. Gitu, belum kebayang. Yang namanya emak-emak, Pak. Betul ya, Bu ya? Mama dikasih tahu menurut ibu peluang, ngegas dia, nabrak sana gitu kan, langsung ngegas. Habis di sini Umi ngomong tapi nggak ada yang dengerin, ngomong di sini diketawain, ngomong di sini didiemin. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Makanya kalau lagi PCA jangan curhatnya ke suami, karena kalau curhat ke suami biasanya ada 3 tuh, diomelin, diketawain, atau disuruh berhenti. Ada di sini yang kayak gitu? Iya, maka ngobrolnya sama mentor. Paham? Jadi nggak boleh ngobrolnya sama suami urusan PCA, urusan promosi. Si suami juga gini, ada nggak di sini, Bu, yang ngomel suaminya, ini Umi jangan PC gitulah, malu. Abi itu di kantor udah jadi posisinya udah gini, udah bagus, masa istri Umi kayak sales ke sekolahan, ke rumah-rumah, kayak gitu kan? Iya. Terus ibu-ibu gimana kalau ada suami yang ngomong yang kayak gitu? Jawabnya apa? Jawabnya logika. Bi, Umi nih jalanin HNI kagak pakai modal. Kalau Abi mau, Uminya diem, Abi modalin. Kenapa? Umi bakal hire 10 orang, Bi, yang bakalan Umi gaji tiap bulan. Mereka yang masuk ke setiap sekolahan, masuk ke setiap RT, masuk ke rumah-rumah. Nanti mereka laporan sama Umi. Abi siap modalin. Nah, biasanya si suami gimana, Bu? Senyum-senyum deh gitu. Ya udah, Abi doain aja. Yang penting Abi ridho Umi ngerjain gini, gitu. Amin. Betul apa betul? Iya, biarin aja. Karena hal-hal kayak gitu tuh, ya saya dulu udah pernah ngerasain. Istri saya tiba-tiba nangis, gini, ngapain sih, Mi? Ribet banget gitu loh. Ternyata ada bisnisan besar di baliknya, di mana saya bisa ngambil kesempatan di situ. Akhirnya dulu, daripada, ya namanya mama kan gitu, satu, betul? Iya, masuk ke rumahan, ke RT, ke RW, ke sekolahan, kayak gitu tuh. Pengajian. Kan ribet kalau buat saya yang orang teknik. Mi, kenapa daripada kita yang datengin, kenapa mereka yang nggak datang ke kita? Akhirnya dulu saya bikin acara. Acaranya apapun. Acara bedah buku, acara sehat bersama bidan siapa, sehat bersama dokter siapa. Itu saya bikin acara-acara tersebut sehingga orang pada datang. Karena acaranya yang bikin saya, maka konten materi di dalam acara yang nentuin siapa? Saya. Jadi Bapak Ibu dulu tuh ya, gini, misalkan ada dulu kita bedah buku, tubuh Anda adalah dokter yang terbaik, gitu. Yang penulisnya dokter, maka dokternya yang datang. Terus gini, berhubung acara ini disponsori oleh HNI, jadi Bapak Ibu sekalian kita dengarkan perwakilan dari HNI untuk memperkenalkan diri. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kenapa? Karena acara siapa? Acara saya. Ya saya bikin. Itu yang datang Bapak Ibu 200 orang. Pas di depan di registrasi, Bapak ada KTP-nya, pinjam sebentar. Cepret, pinjam sebentar. Cepret, pinjam sebentar. Cepret, 200 langsung mitra. Karena begitu orang daftar, dia bayar biayanya itu udah termasuk 30.000 untuk pendaftaran. Jadi pulang pada bawa katalog, pada bawa buku panduan sukses gitu. Boleh kayak gitu? Boleh. Itu yang dulu saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Sehingga lebih cepat pergerakannya. Jadi dulu satu kontrakan saya isinya tuh form pendaftaran. Form pendaftaran banyak banget. Nih taruh gimana nih nyusunnya? Ini gimana gitu. Lah dulu udah ada WhatsApp belum? Belum. Masih BlackBerry, walaupun saya nggak pakai BlackBerry. Seperti itu. Dan ya akhirnya bersama HNI menjadi bisnis keluarga, dan sekarang saya sama istri pegang Halal Mart, BC Bekasi 3 dan BC Tasik 2.
lalu Rumah Sehat Herba. Ini yang apa namanya, RSH. Ini apa namanya, pembesar-pembesar ya. Dan ini adalah capaian tahun lalu di 2023, yaitu membuka sebuah TK alam di daerah Kota Bekasi gitu ya. Alhamdulillah, istri saya terakhir itu dia S1 pendidikan kimia gitu. Karena latar belakang pendidikan, saya bilang, Umi itu dong buka sekolah gitu. Kenapa? Karena waktu itu tuh ada 4 orang guru TK yang tiba-tiba datang ke rumah ngobrol sama istri, nanya-nanya terkait kalau mau buka sekolah, ada orang yang investasi, itu kira-kira gimana cara hitung-hitungannya gitu. Dia udah ngobrol tuh, terus malam-malam biasa pilot talk sama saya. Nih emak-emak, bapak-bapak pada sering kan pilot talk sama istrinya, sama pasangannya. Di kasur gitu sambil tiduran, sebelum tidur gitu ngobrol hari ini apa, ada apa, gimana gitu loh. Jangan sampai tinggalnya satu rumah, tidurnya satu kasur, tapi kagak ngobrol, yang seringnya nyapa doang. Umi, Abi, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan belum? Udah minum belum? Kayak gitu-gitu doang kan? Tanpa sadar. Makanya harus banyak ngobrol gitu. Terus dia cerita terkait yang tadi. Saya bilang, kenapa Umi nggak ngambil aja? Maksudnya gimana, Bi? Iya kan Umi guru. Ambil kesempatannya. Oh gitu. Disitulah yang kata orang apa? Beruntung. Beruntung itu ketemu antara kesiapan sama kesempatan. Betul apa betul? Kita kadang ketika ada kesempatan, tapi kitanya kagak siap. Betul? Iya. Dan disitulah alhamdulillah akhirnya jadi. Gitu. Berapa duit? Emang ada duitnya, Bi? Insya Allah ada. Akhirnya dibuka tahun lalu, itu langsung begitu kita buka, itu murid-muridnya full. Dan menariknya kalau di sekolahan, Bapak Ibu sekalian, itu jalan setengah bulan gitu ya, jalan setengah tahun, itu kita buka lagi buat pendaftaran tahun depan, itu langsung full. Keren. Menarik ya? Mau kayak gitu Bapak Ibu? Iya. Jadi di awal Bapak Ibu ya jalan kerja aja biasa kayak orang nyari tambahan penghasilan, mungkin seperti itu. Tapi lama-lama kalau di saya akhirnya apa? Ini saya kekumpul dananya buat modal buka apa ya? Buat modal buka apa ya? Gitu loh. Di awal mungkin Bapak Ibu hanya sebatas lumayan dapat 1 juta, lumayan dapat 3 juta gitu. Betul apa betul? Alhamdulillah, betul ya. Tapi begitu naik jadi 10 juta, naik jadi 20 juta, naik jadi 50 juta per bulan, naik jadi 150 juta sebulan. Kira-kira itu duitnya bakal habis. Yang bedain kalau orang-orang di HN itu memang diajarinya buat low profile high profit. Apa tuh low profile high profit? Iya, dia penampilannya biasa aja, gitu loh. Makanya kalau leader-leader HNI, emak-emaknya itu jarang yang kelihatan Bapak Ibu. Ininya banyak, ininya banyak, ininya banyak, ini banyak, nggak ada. Karena dia tahu yang paling untung itu LM, logam mulia. Jadi kalau suaminya ngasih cincin, nggak mau. Kayak istri saya tuh, LM aja Bi. Jelas 24 karat, betul apa betul? Kalau udah jadi cincin kan dia pasti nggak mungkin 24. Udah jadi gelang nggak 24 kan gitu, betul ya? Iya, jadi istri saya nggak banyak kayak gitu dia. Itu inilah yang menarik di HNI Bapak Ibu. Siap belajar? Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari dari hal ini, dari alasan. Kenapa Anda hadir di sini? Apakah Bapak Ibu ngalamin hal ini? Mungkin ada yang udah jenuh sama masalah kerjaan, atau nih nomor 2 nih yang paling penting nih, atau yang paling sering. Pengeluaran terus tumbuh tapi pemasukan nggak bertumbuh. Ada? Siapa aja? Ada? Ada ya? Dulu anak masih kecil nggak berasa. Kayak temennya istri dulu,
Diajakin HNI nggak mau. Enggak lah, orang udah cukup, saya kerja, suami saya kerja gitu. Anaknya masuk sekolah, mulai. Anaknya masuk SD, mulai gitu. Naik, ya ternyata butuh ya, iya gitu. Cuman bedanya ketika dari dulu sama sekarang ya pasti menemukan tantangannya sendiri-sendiri. Maka pastikan Bapak Ibu yuk mulai bisnis. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bisnis tapi nggak punya waktu, ada? Masih bingung mau pilih bisnis apa yang cocok, pengen punya penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga, nggak punya modal buat bisnis, mau bisnis tapi nggak punya toko, mau belajar bisnis tapi nggak punya mentor, ada? Ada. Makanya banyak orang yang asal jalan aja di bisnis, asal aja. Misalkan apa? Di sini mamanya atau bapak-bapak, siapa yang PCA-nya sehari 20 kali ada? Nggak ada. PCA-nya sehari 10 kali ada? Nggak ada. PCA-nya sehari 5 kali ada? Nggak ada. Lah, Anda punya usaha nggak dipromosiin, kira-kira orang pada tahu? Betul apa betul? Iya. Pasti saya yakin hasilnya pasti belum besar. Betul apa betul? Sadar? Jadi saya harus promosi Pak. Lah iya. Gitu. Lah iya. Orang suka gini nih, terjebak. Kamu tuh jangan ikutan HNI. Apa itu bisnis HNI? Ngajak-ngajakin orang. Ada yang kayak gitu ngomong gitu? Jangan terjebak. Kenapa? Karena semua bisnis pasti ngajakin orang. Betul apa betul? Ya, itu Anda buka TikTok, isinya orang lagi live, itu lagi ngapain? Ngajakin orang. Betul apa betul? Ya, jadi jangan itu tuh yang ngomong pasti bukan pebisnis. Lah kalau yang pebisnis ya pasti ngerti. Lah namanya bisnis, ya masa kagak PCA, masa nggak promosi? Ya pasti promosi. Yang udah biasa bisnis, ya pasti ngajak-ngajakin orang. Lah kalau Anda bisnis nggak ngajakin orang, ya artinya cuman buat biar kelihatan keren aja disebut pebisnis. Ada tuh soalnya saya ketemu satu komunitas emak-emak yang kayak gitu. Memang suaminya udah pejabat di sini gitu. Istrinya pada bisnis ini gitu. Tapi kalau pas lagi ngumpul nggak ada tuh ngeluarin barang-barangnya. Cuman kita doang tuh dari HNI. Ini nih beneran yang usaha nih. Usaha tuh kayak gini nih kata ketua komunitasnya. Usaha tuh kayak gini. Jangan datang ngobrol-ngobrol, foto-foto. Karena mereka kayak gitu. Kenapa? Suaminya udah enak. Betul Pak betul? Iya. Nanti Bapak Ibu, nanti siang dengerin pematerinya ada namanya Bu Sulis. Itu baru tahu ketika suaminya udah nggak ada. Ternyata duitnya dari mana? Anak-anakku udah pada gede-gede. Tapi alhamdulillah ternyata bisnis suaminya diwariskan. Sehingga sekarang beliau sama anak-anaknya alhamdulillah masih Allah jaga dan masih bisa anak-anaknya sekolah dan lain-lain. Gitu. Itu luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Para suami juga kadang suka memposisikan istrinya terlalu menjadi seorang ratu di rumahnya, menjadi putri di rumahnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semuanya dikerjain. Nanti pokoknya Abi yang bantuin, Abi yang giniin, Abi yang gituin. Itu Pak, kalau Bapak udah nggak ada, bahaya. Nggak ngerti apa-apa. Istri kita tuh nggak ngerti. Soalnya saya punya tetangga yang kayak gitu. Semua kebutuhan dia itu ada ininya, khodimatnya, ada pembantunya masing-masing, ada asistennya yang siap ngejagain. Itu pas suaminya meninggal, bingung dia. Cara ngambil ATM aja nggak ngerti. Kok ada ya? Ya ada, tergantung orangnya. Kalau emang sama suaminya nggak boleh megang kartu, mau ngambil, udah nggak usah, ada ini, suruh dia aja. Itu pas suaminya meninggal, semuanya nggak ada yang bayarin kan, akhirnya semua dikeluar. Itu, ini ngambil duit bagaimana ceritanya? ATM aja caranya nggak tahu. Serem ya kayak gitu ya? Memang mungkin sehari-hari enak, mau ini enak, itu enak, betul Bu? Iya. Di sini ada mama yang masih masukin air mineral, galon, masih masukin galon sendiri ada. Mama tuh kan kuat sebenarnya. Cuman kalau di depan suaminya pura-pura lembut gitu loh. Betul ya Bu? Lah mama mah tangan kanan galon, tangan kiri gas mah kuat. Cuman kan ada suami, Abi ini dong, iniin gitu loh. Terkesan gitu Pak gitu. Padahal mah kalau itu
kuat dia. Iya. Kalau ada kita, kalau nggak ada kita mah semua terurus kok, aman gitu. Jadi apa namanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kalau jawabannya iya, maka Anda perlu tahu hal ini. Ada 7 kriteria bisnis yang dicari orang saat ini dan di masa yang akan datang. Yang paling pertama adalah modalnya kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Resikonya kecil. Jadi nggak perlu sampai minjem dari bank, nggak perlu minjem dari bank apapun gitu ya. Sehingga nanti nggak perlu dikejar-kejar sama debt collector. Pengen yang udah didukung IT, jadi bisa dikerjain dari manapun, nggak perlu ribet-ribet, semua ada di handphone. Sekarang kan gitu ya, bisa dikerjakan paruh waktu. Jadi nih mama yang ibu rumah tangga ada di sini. Jadi ketika ditanya, ibu apa aktivitasnya? Jawabnya jangan, saya ibu rumah tangga. Selesai itu obrolan. Betul ya? Kalau bapak-bapak kan ditanya jawabannya apa? Saya kerja. Minimal orang nanyanya apa? Kerja di mana gitu kan? Kalau mama bilang ibu rumah tangga, selesai tuh. Nggak ada pertanyaan apa-apa lagi. Kenapa? Ya orang udah tahu ibu rumah tangga ngapain. Makanya ketika ada yang nanya nih Bu, ibu rumah tangga, ibu bilangnya gini, saya bisnis tapi nyambi jadi ibu rumah tangga. Kira-kira kalau jawabnya kayak gitu, yang ditanyain yang mana? Bisnis apa gitu. Oh saya distribusin apa? Distribusin produk HNI. Produk HNI apa aja produknya? Pasti nanya. Kita ngejelasin ke seseorang itu paling enak kalau orangnya nanya atau diem aja? Orangnya nanya kan lawan bicara. Nah karena dia nanya kita jelasin. Kebanyakan kita selama ini kan mau, saya tuh ngomongnya gimana ya Pak? Mulainya apa ya? Caranya gimana? Betul Pak? Betul? Lah orangnya juga nggak nanya, ya susah kita ngejelasinnya. Tapi kalau orangnya nanya itu enak banget. Makanya bikin orang itu jadi penasaran untuk bertanya. Jadi jangan hanya fokus di pemasaran, tapi fokus juga di penasaran. Karena penasaran makanya nanya. Di ibu ngomong kayak tadi, saya bisnis tapi nyambi jadi ibu rumah tangga. Bisnis apa? Nanya kan? Nah jelasin. Bapak yang kerja, saya bisnis nyambi sambil kerja. Gitu. Bisnis apa emang? Kok bisa disambil-sambil kerja? Nah, pasti tuh nanya. Betul apa betul? Iya. Lah kalau ngomong yang kayak gitu, nggak bikin orang penasaran. Kalau nggak penasaran, ya nggak nanya. Paham? Iya. Angkat tangan kanannya. Paham. Oke, semua kriteria ada di bisnis ini. Yuk kita tonton videonya. Hidup dan berkembang. Negeri yang mayoritas berpenduduk muslim ini memiliki tuntutan kebutuhan produk halal dan peningkatan kesejahteraan hidup untuk masyarakat yang lebih baik. Sebagai wujud pengabdian untuk kemajuan bumi pertiwi, HNI hadir dari hasil perjuangan panjang untuk menjayakan produk-produk halal dan berkualitas, tak hanya untuk di Indonesia, tapi juga di dunia. HNI secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012 dengan visi besar yaitu menjadi pemimpin industri halal kelas dunia. Dengan platform bisnis halal networking di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas, HNI memiliki misi menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan umat dan menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal bagi umat Islam, sekaligus menghasilkan pengusaha-pengusaha yang dapat dibanggakan, baik sebagai pemasar, pembangun jaringan, maupun produsen. HNI telah memiliki sertifikat Majelis Ulama Indonesia atas produk dan bisnis yang dijalankannya. Dengan nilai syariah dan produk halal menjadi bukti yang membuat pertumbuhan agen begitu cepat dan masif. Dengan pertumbuhan jumlah agen yang mencapai 3 juta di seluruh mancanegara dan jumlah halamat yang mencapai 200.000 halamat di mancanegara, HNI berkomitmen untuk membuat produk di pabrik-pabrik yang higienis dan dikelola secara islami, memenuhi aspek halal dan berkualitas yang menjamin mutu seluruh produk HNI. HNI telah memiliki representative office di Thailand dan Malaysia dengan jumlah 17 sub-warehouse yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia untuk mempermudah pendistribusian produk-produk sampai dengan cepat ke halaman setiap daerah. HNI didukung oleh Digital Platform Office System yang mempermudah mitra dalam mengembangkan bisnisnya secara mobile, ditambah
ditambah dengan marketplace e-commerce yang mendorong kemudahan dalam jual beli produk, KNI yakin mampu menjadi perusahaan bisnis jaringan papan atas kelas dunia. Beri aplaus dong buat videonya. Mana aplausnya yang ikhlas? Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ini adalah HNI. Jadi kantor pusatnya ada di perumahan Bilimun, gitu ya. Ada yang nanya, Pak kenapa kantornya di rumah gitu? Ya sekarang masih di rumah, tapi pertengahan September ini udah pindah ke gedung baru, gitu ya. Ada HNI Plaza di daerah Kalimalang. Jadi kalau dulu itu Giant, dulunya Giantnya dibeli karena tutup, Giantnya dibeli, bangunannya robohin, bangun jadi gedung 4 lantai. Di daerah situ nggak bisa bangun lebih dari 4 lantai karena kawasan area penerbangan ke Halim. Jadi semua di situ gedungnya paling tinggi ya 4 lantai, nggak lebih gitu. Dan kelebihan ada di HNI adalah ini, ada DPS, Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi mereka ini yang mengawal HNI dari sisi sistem bisnisnya. 2 dari MUI, 1 internal. Yang 2 dari MUI Dr. Oni Syahroni, mungkin pernah dengar? Iya. Terus ada dokter Haji Endi Astiwara. Nah, yang internal ini Dr. Haji Mawardi gitu. Jadi internal. Dan memang alhamdulillah HNI menjadikan mereka tuh benar-benar pengawas syariah. Contoh, kalau dulu Bapak Ibu di era saya pertama banget, dulu di 2012, itu orang harus belanja minimal 100 poin agar bisa dapat bonus. Jadi kalau 98 poin nggak keluar bonusnya. Kalau dia belanja cuma 5 poin apalagi nggak keluar. Gitu. Tapi karena arahan dari Dewan Pengawas Syariah, sekarang siapapun yang beli produk HNI pakai kartu diskonnya, pakai kartu HNI, maka dia pasti dapat bonus berapapun gitu. Beri aplaus dong buat HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi DPS-nya bukan pajangan doang gitu. DPS-nya bukan pajangan doang. Jadi memang apapun arahan dari DPS itu pasti dikerjain. Itu nggak pakai entar enggak. Contohnya apa? Dulu di era saya pertama di awal-awal itu ada namanya promo umroh. Ada promo umroh. Jadi kalau yang dia belanja 100 poin itu dapat 1 kupon. Belanja 100 poin lagi dapat kupon kedua. Belanja 100 poin lagi dapat kupon ke-3 gitu. Jadi orang yang paling banyak belanjanya pasti paling banyak kuponnya. Nanti kuponnya diundi. Gitu, diundi. Nanti dipilih ada sekian puluh orang yang bisa berangkat. Gitu. Kata DPS nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia baru beli 100 poin, baru dapat 1 kupon, dia langsung ikutan, ternyata dia yang dapat. Sedangkan ada orang yang udah belanja 10 kali dengan 10 kuponnya. Betul apa betul? Kata DPS nggak adil, nggak boleh. Kalau mau bikin promo, programnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, siapapun yang memenuhi syarat pasti berangkat. Dan itu yang dilakukan sama HNI. Beri aplaus sekali lagi dong buat HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar dikerjain gitu. Jadi tidak hanya sekedar pajangan aja. Dan HNI juga sekarang ada supportnya. Pertama websitenya ada. Sekarang agent virtual office ada. Nih Bapak Ibu sekarang bisa ngelihat ada belanjaan-belanjaan itu atau mitra-mitra Anda, konsumen-konsumen Anda yang udah pada belanja tuh kelihatan semua di sini. Anda punya database-nya ada di sini. Orang waktu pas COVID itu banyak yang usahanya tutup gara-gara apa? Nggak punya database. Nggak punya apa? Database. Karena orang rata-rata dia buka nih usaha, terus ada orang datang konsumennya. Iya Bu, apa yang bisa dibantu? Gini-gini, oke transaksi selesai. Betul apa betul? Nggak diminta nomor handphone. Betul ya? Iya. Sehingga pas COVID semua orang kan butuh juga produknya. Cuman gimana cara ngubunginnya, orang kita juga nggak punya nomornya dia. Dia juga nggak punya nomor kita. Betul apa betul? Iya. Sehingga akhirnya semua saat COVID kemarin yang punya usaha bubar semua, betul? Karena nggak punya database.
Nah, Anda sekarang dikumpulin. Kalau bahasa sekarang bahkan database itu adalah emas hitam. Minyak hitam apa emas hitam. Pokoknya dia memang itu paling penting. Dan paling apa, makanya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tiba-tiba dapat WhatsApp atau SMS. Entah apalah gitu, nih orang tahu nomor gue dari mana gitu kan. Kira-kira itu dari mana dapat duitnya? Dari toko pulsa. Anda kalau ngisi pulsa gimana? Dulu-dulu nih, misalkan ke toko pulsa gitu, isi aja Pak. Itu buku kalau udah penuh dijual. Laku banyak. Gitu. Kenapa? Karena yang beli atau yang nomornya tercatat di situ minimal orangnya pasti wilayah di situ, betul? Dan orangnya pasti aktif. Kenapa? Makanya beli pulsa. Betul kan? Nah, itu tuh semua tuh. Makanya di blast semua. Kalau penipuan ya pada kena semua gitu. Itu makanya seperti itu. Database itu mahal. Nah, semua kita database ada di sini. Agent Virtual Office. Nanti Bapak Ibu ngelihat ada yang udah belanja nih, ada belanja 3,5 poin, artinya dia baru beli PGH gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu, udah percaya dengan produk HNI gitu. Saya kayaknya cocok nih sama Ibu nih, soalnya Ibu tiap bulan udah belinya PGH contoh. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, kayaknya Ibu soalnya beli produk HNI terus gitu. Semoga cocok ya Bu gitu. Terus jangan gitu doang, tanyain lagi, Ibu udah pernah nyobain deterjen HNI-nya belum? Nah, itu nanti siang tuh kita belajar gimana caranya ngomong yang benar, gimana caranya nanya yang benar. Karena biasanya kalau nanyanya salah, emak-emak pagi-pagi pasti ribut sama anaknya. Kan anaknya susah bangun tuh pagi-pagi buat sekolah, betul? Nanyanya gimana mama biasanya? Kak, ayo bangun, udah siang nih, mau sekolah enggak? Nanya gitu kan? Nanyanya ada jawabannya. Kira-kira ada anaknya bangun? Enggak. Lagi tidur ditanyain. Harusnya apa? Tarik. Ayo Kak, bangun. Udah siang. Tarik. Bangun kok dia. Jadi karena kadang pertanyaan-pertanyaan kita kayak gitu. Ada orang, kita habis sosialisasi, habis PCA. Gimana Bu, HNI Health-nya jadi order nggak? Betul Pak, betul? Iya. Nanti siang belajar gitu. Jadi ketika ada kayak gitu nanyanya apa? Gimana Bu HNI Health-nya? Jadi order 2 apa 3? Oke. Pertanyaannya pilihan. Ibu bikin kartu diskonnya mau yang 10.000 apa 30.000? Kopi Sevelnya mau beli yang gede apa yang kecil? Oke? Beri plus dulu dong. Nah, itu nanti siang belajar detailnya. Maka pastikan Bapak Ibu sesi siang sampai sore nanti ikutan. Karena itu detail-detailnya. How to-nya, caranya banget. Dan HNI juga dia sudah pabrikasi, jadi bukan lagi home industry. Dan HNI juga ada namanya hni.id. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nulis ini ketika ada orang pendaftar, kita misalkan mau ngedaftarin orang. Sekarang kan rata-rata udah pada pakai HP ya. Terus juga sekarang banyak yang pinjol. Jadi pada nggak mau tuh kalau KTP-nya di foto-foto, di apa-apa segala, betul? Nah, maka sekarang saat pendaftaran itu ditulisnya Bapak Ibu gini, suruh dia ngerjain sendiri, jangan kita yang ngerjain ngedaftarinnya. Nanti Bapak Ibu share aja link ke dia, itu hni.id garis miring nomor ID Anda, harus 8 digit nomor ID-nya. 8 digit nomor ID Anda, garis miring register. Register itu REGISTER. Bukan registrasi, tulisnya register. Itu kalau orang ngeklik itu klik, langsung masuk dia nanti ke form pendaftaran, udah dia ngisi sendiri. Transfer pembayaran pendaftarannya sendiri. Jadi kita nggak nerima duit, nggak nerima apa. Tahu-tahu punya mitra aja, itu kayak gitu. Oke? Nah nanti Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang pengen belanja, sekarang kan orang pada senangnya online, betul? Ya udah kasih aja hni.id, hni.id, garis miring 8 digit nomor Anda. Share ke dia, dia buka, klik, itu langsung masuk ke toko online-nya Anda. Yang udah HNI bikin. Dia transaksi di situ, klik, dia bayar. Kalau dia bukan mitra HNI, belum punya kartu, maka selisih harga itu masuk ke HNI Cash Bapak Ibu sekalian.
Enak apa enak? Kita apa, ada orang nih nyari-nyari, saya tuh nyari MHS, nyari-nyari. Di sini Pak, nih Bapak buka aja HNI.id garis miring nomor ID kita, cari di situ misalkan gitu. Akhirnya apa? Orang itu ngeklik, dia nyari, oh nih MHS beli. MHS belinya 45.000. Klik 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 gitu kan. Udah tuh. Itu 45.000, kita harga dasarnya berapa? 30.000. 15.000-nya langsung masuk jadi HNI Cash Bapak Ibu, pemilik linknya. Terus poinnya berapa? 10, masuk juga jadi poin Bapak Ibu sekalian. Enak apa enak banget? Iya. Tapi kalau dia malas juga Pak, misalnya udah kita kasih linknya Pak, Ibu ini linknya untuk register sendiri. Nah, terus dia bilang nggak ini juga, nggak ada. Nggak ngerti, kita bantuin Pak. Ya udah sini saya bantuin, makanya KTP-nya share, sini saya bantuin. Oh saya nggak mau gini. Ya udah Ibu nggak usah dapat diskon. Oh tapi saya mau dapat diskon, gitu kan kalau mama kan. Ya udah beliin aja Pak pakai kartu kita, poinnya buat kita, gitu. Main aja Pak, maksudnya udah dibuka HP-nya gitu, register. Gitu. Bener, gitu. Karena memang kalau ngajarin mama itu luar biasa. Iya, panjang. Nih. Begitu misalnya mau dibuat pinjol. Iya betul, pasti gitu. Makanya harus dipahamkan, gitu. Saya ngajarin yang apa namanya teknologi itu sama mama. Di rumah bisa Pak, di sini nggak bisa ya. Ibu ada paket datanya nggak? Apaan paket data? Di rumah pakai wifi Bu? Iya, ya pantas saja kagak bisa. Paham ya? Tuh mama kayak gitu tuh, hebat. Saya ngajarin ngisi HSIS Bapak Ibu. Ini ada HSIS. HSIS ini adalah kalau Bapak Ibu buka Halal Mart, itu ada aplikasinya. Sehingga siapapun yang belanja kita bisa langsung input dari situ. Itu saya ngajarin itu emak-emak di daerah Cibiru sana di Bandung. Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam baru ngerti itu orang. Pak udah malam, makanya Ibu ngerti. Ya Pak, bismillah Pak, udah ini. Saya udah jelasin gini. Oke, ngerti Bu? Tar dulu Pak, saya catat ya. Gimana Pak? Pak jangan cepat, jangan cepet-cepet. Itu dulu, pencetnya apa? Oh yang itu pencetnya. Terus ini apa? Oh gini. Gitu tuh. Ya itulah emak-emak. Betul Bu? Tapi pas udah tahu, serem banget. Lebih hebat deh dari bapak-bapak. Ada yang gini, Pak, tadi tuh KTP-nya saya foto. Ada di HP. Lah ini ngetik HSIS-nya juga dari HP. Gimana ngelihatnya Pak? Gitu. Kan ribet, bolak-balik gitu. Betul ya? Terus saya kasih tahu, Bu, di handphone itu ada namanya speak to text. Nih udah pada tahu belum ada speak to text? Nah, apa tuh Pak? Ibu ngomong aja, nanti jadi tulisan. Oh gitu. Lah emang Ibu nggak tahu? Aduh nih smartphone. Yang smart, phone-nya orangnya kagak. Aduh, akhirnya dipelajarin gitu. Makanya jam 9 malam itu baru selesai. Ya alhamdulillah bisa juga. Di Bandung sana di Cibiru, sayanya di Bekasi. Perjalanannya luar biasa gitu. Tapi minimal seperti itu. Maka pastikan Bapak Ibu belajar nanti. Terus apa? Ini adalah produk-produk HNI. Saya yakin Bapak Ibu juga udah tahu ada banyak serinya. Kalau dulu mulai dari cuman produk kesehatan saja, herbal, sekarang jadi banyak produknya. Nah, inilah HNI sekarang. Ini ada leader office HNI Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah kawasan gudang dan pabrik HNI di Bismarck 3. Ini warehouse kita, gudang kita. Ini adalah salah satu pabrik di Purbalingga. Pabrik di Purbalingga, di mana di depan ruang produksi itu ada tempat berwudu. Jadi semua yang masuk ruang produksi harus dalam kondisi berwudu. Makanya rata-rata yang di bagian produksi para bapak-bapak. Jadi dia nggak ada istilah lagi datang bulan dan lain-lain. Di sini diproduksi minyak herba sinergi, minyak zaitun dan lain-lain. Ini adalah botol minyak herba sinergi. Dan yang menarik sekarang
pabriknya botol juga udah punya kita. Dan ini lokasi masjid di pabrik kita. Nah, ini di sebelah pabrik yang tadi adalah pabrik botolnya. Botol-botol HNI sudah kita produksi sendiri. Botol madu, botol minyak herba sinergi, botol zaitun, botol-botol produk herba-herba yang lainnya, itu sudah kita juga yang bikin. Di sini adalah PT Hania Natura Indonesia. Ini adanya di Bispark. Ini yang memproduksi kopi cappuccino, kopi latte, kopi ginseng, juicy fit drink. Ini semua di sini. Iya, beri aplaus dong buat HNI. Keren ya? Iya. Jadi sekarang udah luar biasa banget gitu. Jadi apa namanya, ketika teman-teman yang udah lama ikut HNI terus sekarang melempem gitu, itu ternyata nggak ngaruh buat HNI. Betul apa betul? Iya, sekarang pabriknya jadi makin banyak. Kita di Bispark 3 itu di kawasan industri, Bapak Ibu sekalian, kita punya 20 gedung di sana. 20 gedung di Bispark 3. Jadi udah jadi kayak ketua RT-nya. Gitu. Dan yang menarik apa? Ternyata di kawasan industri tersebut nggak boleh ada masjid. Jadi kalau apa namanya yang di situ mau sholat, dia pasti nggak bisa jamaah. Dan kalau mau Jumatan pasti harus keluar. Makanya HNI waktu itu mau beli nih tanah di belakang gudang. Nggak boleh sama pihak manajemen Bispark tuh nggak boleh. Ternyata akhirnya HNI bikin di lantai 2 Bapak Ibu itu dibikin masjid. Jadi siapapun kalau ada masyarakat pekerja-pekerja lain kalau mau Jumatan juga bisa di situ. Dan kita membiasakan masjid itu adanya di atas, bukan di bawah. Betul apa betul? Selama ini kalau ke mall-mall masjidnya di mana? Musolanya di mana? Pokoknya ya gitu deh. Yang kondisinya kok saya bingung ya, padahal yang ke mall itu banyaknya muslim. Yang belanja ke sono banyaknya muslim, tapi masa ruang ibadahnya ditaruh di yang gitu deh. Nah, kalau di HNI enggak. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena lingkungannya ini baik gitu. Jadi yang memang dia nggak bisa ngaji, ya diajarin ngaji. Yang nggak biasa sholat, ya jadi akhirnya sholat gitu. Karena apa? Karena pencet sidik jari itu yang buat izin itu adanya di atas, di dekat masjid. Gitu, bukan di bawah baru masuk, karena dia masuk wudhu langsung naik ke atas gitu, karena mesin fingerprintnya itu ada di atas. Jadi memastikan harus sudah ke sana dulu. Nah, kita ada nama eventnya namanya Halal Tour Bapak Ibu. Halal Tour itu kita ke gudang yang ada di Bispark sana, lalu juga nanti ke Leaders Office. Itu setiap hari Selasa, pekan kedua sama pekan keempat. Itu kita selalu ada. Jadi besok itu tanggal 10 kita mau ngadain tuh Halal Tour. Mau ikutan? Cuman udah full. Jadi nanti mungkin pekan keempat nanti dibantuin sama mentor-mentornya diarahkan. Mau ikutan? Tapi hari Selasa bisanya. Karena gudangnya cuma hari Selasa, jangan nanyain hari Minggu. Pabrik gudang tuh tutup hari Minggu. Gitu loh. Banyak Pak hari Minggu, lah tutup dia. Lah apa yang mau dilihat, betul ya Pak? Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu ke sana ketika di sana jam 8 pagi sampai jam 9 gitu ya. Jam 8 sampai jam 9 di sana itu dia baru mulai kerjanya jam 9. Jam 8 sampai setengah 9 itu ngaji dulu, tilawah dulu. Jadi jam 8 sampai setengah 9 ngapain? Tilawah. Setengah 9 sampai jam 9 itu sholat duha. Itu dia metodenya kayak gitu. Gitu ya. Saya aja punya teman SMA yang kerja di sana gitu ya. Dulunya kerja sama saya, terus akhirnya dia pindah ke gudang, dia kerja di sana. Itu kagak pernah ngaji dari dulu, saya ketemu sekarang. Lah, lu ngaji juga?
Iyalah Cang, orang di sini pada ngaji, masa gue kagak ngaji? Ya, akhirnya ikutan. Kenapa? Karena lingkungannya begitu. Betul ya? Dan itu sangat mempengaruhi banget. Oke, perusahaan hebat itu tumbuh dari proses yang sulit. Gitu. Di sini siapa yang mau memulai usaha, dananya terbatas banget gitu, ada? Ada apa? Ada banget. Ada yang memulai modalnya tipis atau bahkan minus, ada? Ada ya. Dan itulah yang HNI dulu lakukan. Dulu juga mulai dia dengan modal terbatas. Modalnya apa? Terbatas. Gitu. Bapak Ibu sekalian, gambar di depan ini adalah kantor pertamanya HNI. Gitu. Sebuah rumah kecil ya segede kontrakan